هدى يا صاحي كي تستريح وبث. Madhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan dalam melaksanakan ibadah dalam agama Islam. Kata madhab sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna jalan yang harus dilalui atau dilewati. Sedangkan menurut para ulama, madhab adalah metode yang dibentuk melalui proses pemikiran dan penelitian yang kemudian dijalankan hingga dijadikan pedoman yang ada batasnya. Di dalam Islam, terdapat 4 madhab terbesar yang banyak dianut oleh umat muslim di seluruh dunia. 4 madhab tersebut digagas oleh 4 ulama besar yang berpengaruh pada masanya. Kali ini Peta Aswaja akan membacakan manaqib singkat dari madhab Imam Hanafi. Namun sebelum dilanjut, mari ditebar ilmu dan informasi dengan subscribe, like, komen, dan share supaya lebih bermanfaat untuk kita semua. Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Marzuban, lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, lahir di kota Kufah, Irak 80 Hijriah atau bertepatan dengan 699 Masehi. Kemudian beliau meninggal di kota Baghdad, Irak 150 Hijriah atau 767 Masehi, merupakan pendiri dari madhab fikih Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan generasi terbaik dalam Islam, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat Rasulullah SAW lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian atau toharoh, sholat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Imam Bukhari, dan lain sebagainya. Abu Hanifah menimba ilmu. Abu Hanifah kecil sering mendampingi ayahnya berdagang sutra. Namun tidak seperti pedagang lainnya, Abu Hanifah memiliki kebiasaan pergi ke Masjid Kufah. Karena kecerdasannya yang gemilang, ia mampu menghafal Al-Quran serta ribuan hadis. Sebagaimana putra seorang pedagang, Abu Hanifah pun kemudian berprofesi seperti bapaknya. Ia mendapat banyak keuntungan dari profesi ini. Di sisi lain, ia memiliki wawasan yang sangat luas, kecerdasan yang luar biasa, serta hafalan yang sangat kuat. Beberapa ulama dapat menangkap fenomena ini, sehingga menganjurkannya untuk pergi berguru kepada ulama, seperti ia pergi ke pasar setiap harinya. Abu Hanifah melibatkan diri dalam dialog ilmu tentang kalam, tauhid, dan metafisika, menghadiri kajian hadis dan periwayatannya, sehingga ia mempunyai andil besar dalam bidang ilmu ini. Setelah Abu Hanifah menjelajahi bidang-bidang keilmuan yang mendalam, ia memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajiannya. Ia mulai mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan cara berguru kepada salah satu syekh ternama di Kufah. Ia terus menimba ilmu dari hingga selesai. Sementara di Kufah saat itu menjadi tempat domisili bagi ulama fikih Irak. Abu Hanifah sangat antusias dalam menghadiri dan menyertai gurunya. Hingga saja ia terkenal sebagai murid yang banyak bertanya dan berdebat, serta bersikeras mempertahankan pendapatnya. Terkadang ia menjadikan syekh kesal kepadanya. Namun karena kecintaannya kepada sang murid, ia selalu mencari tahu tentang kondisi perkembangannya. Dari informasi yang ia peroleh, akhirnya sang syekh tahu bahwa ia selalu bangun malam, menghidupkannya dengan sholat dan tilawah Al-Quran. Karena banyak informasi yang ia dengar, maka syekh menamakannya Al-Watad. Selama 18 tahun, Abu Hanifah berguru kepada Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Saat itu masih 22 tahun. Karena dianggap telah cukup, ia mencari waktu yang tepat untuk bisa mandiri.
Namun setiap kali mencoba lepas dari gurunya, ia merasakan bahwa ia masih membutuhkannya. Kabar buruk terhembus dari Basrah untuk Syekh Hamad. Salah seorang keluarga dekatnya telah wafat, sementara ia menjadi salah satu ahli warisnya. Ketika ia memutuskan untuk pergi ke Basrah, ia meminta Abu Hanifah untuk menggantikan posisi sebagai pengajar, pemberi fatwa, sekaligus pengarah dialog. Saat Abu Hanifah menggantikan posisi Syekh Hamad, ia dihujani oleh pertanyaan yang sangat banyak. Sebagian belum pernah ia dengar, maka sebagian ia jawab, dan sebagian yang lainnya ia tangguhkan. Ketika Syekh Hamad datang dari Basrah, ia segera mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang tidak kurang dari 60 pertanyaan. 40 diantaranya sama dengan jawaban Abu Hanifah dan berbeda pendapat dalam 20 jawaban. Dari peristiwa ini, ia merasa bahwa masih banyak kekurangan yang ia rasakan. Maka ia memutuskan untuk menunggu sang guru di halaqah ilmu, sehingga ia dapat mengoreksikan kepada ilmu yang telah ia dapatkan, serta mempelajari yang belum ia ketahui. Ketika umurnya menginjak 40 tahun, gurunya Syekh Hamad wafat, maka ia segera menggantikan gurunya. Abu Hanifah tak hanya mengambil ilmu dari guru Syekh Hamad, tetapi banyak ulama selama perjalanan ke Mekah dan Madinah, di antaranya Anas bin Malik, Zaid bin Ali, dan Ja'far as-Shadiq yang mempunyai konsen besar terhadap masalah fikih dan hadits. Imam Abu Hanifah diketahui telah menyelesaikan 60.000 perkara dalam bidang ilmu fikih dan dijuluki Imam An-Nazam oleh masyarakat karena keluasan ilmunya. Beliau juga menjadi rujukan para ulama pada masa itu dan merupakan guru dari ulama besar pada masa itu dan masa selanjutnya. Abu Hanifah menolak sebagai hakim. Khalifah Abu Bakar Jafal Al-Mansur berkata kepada menterinya, "Aku sedang membutuhkan seorang hakim yang bisa menegakkan keadilan di negeri kita ini. Dengan kualifikasi, dia tidak takut kepada siapapun dalam menegakkan kebenaran, paling memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Menurutmu, siapa yang layak menduduki posisi ini?" Lalu sang menteri menjawab, "Sejauh pengetahuan saya, ulama yang paling tepat menduduki posisi jabatan ini adalah Abu Hanifah An-Nu'man. Betapa bahagianya kita jika ia menerima tawaran sebagai hakim ini. Apa mungkin seseorang bisa menolak jika kita yang memintanya?" Tanya Khalifah lagi. "Sejauh yang kami tahu, dia tidak pernah tunduk kepada permintaan siapapun. Tampaknya dia tidak suka menduduki posisi hakim. Maka diutuslah seseorang utusan, mudah-mudahan hatinya terbuka dan menerima tawaran ini." Khalifah kemudian mengutus seseorang utusan memintanya untuk menghadap seraya menawarkan posisi jabatan hakim. Abu Hanifah menjawab, "Aku akan istikharahkan terlebih dahulu. Sholat 2 rakaat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hatiku dibuka, maka aku akan terima. Jika tidak, maka masih banyak ahli fikih yang bisa dipilih. Salah satunya di antara mereka adalah Amirul Mukminin." Waktu terus berjalan. Ternyata Abu Hanifah tak kunjung menghadap Khalifah. Maka ia mengutus seorang utusan memintanya menghadap. Abu Hanifah pun kemudian pergi menghadap. Namun ia beriktikad untuk menolak jabatan hakim yang ditawarkan kepadanya. Ternyata Khalifah tidak menyerah begitu saja. Ia bersumpah agar Abu Hanifah menerima jabatan hakim yang ditawarkan. Akan tetapi Abu Hanifah pun tetap menolaknya, seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tak pantas untuk menduduki jabatan hakim." Lalu Khalifah malah menjawab, "Engkau dusta." Sehingga Abu Hanifah pun berkata, "Sekiranya Anda telah menghukumi saya pembohong, maka sesungguhnya para pembohong tak layak menjadi hakim. Dan sebaiknya Anda jangan mengangkat rakyat Anda yang tidak memenuhi kualifikasi
untuk menduduki jabatan strategis ini. Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah dan jangan Anda delegasikan amanah kecuali kepada mereka yang takut kepada Allah. Jika saya tidak mendapat jaminan keridhaan, bagaimana saya akan mendapat jaminan terhindar dari murka? Khalifah lalu memerintahkan mencambuknya 100 cambukan, lalu dijebloskannya ke penjara. Selang beberapa hari, Khalifah mendapat teguran dari seorang kerabatnya. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Anda telah mencambuk diri Anda sendiri dengan 100 kali cambukan. Maka Khalifah segera memerintahkan untuk membayar 30.000 dirham kepada Abu Hanifah sebagai ganti atas deritanya, lalu membebaskannya dan mengembalikannya di rumahnya. Ternyata setelah harta tersebut diberikan, ia menolaknya. Maka Khalifah memerintahkan untuk menjebloskan kembali ke penjara. Hanya saja para menteri mengusulkan bahwa Abu Hanifah segera dibebaskan dan cukup diberi penjara rumah, serta melarangnya untuk duduk bersama masyarakat atau keluar dari rumah. Abu Hanifah di akhir hayat. Selang beberapa hari setelah mendapatkan tahanan rumah, beliau terkena penyakit. Semakin lama semakin parah. Akhirnya beliau wafat di usia 68 tahun. Berita kematiannya segera menyebar. Ketika Khalifah mendengar berita tersebut, ia berkata, "Siapa yang bisa memaafkanku darimu hidup maupun mati?" Salah seorang ulama Kufah pun berkata, "Cahaya keilmuan telah dimatikan dari kota Kufah. Sungguh mereka tidak pernah melihat ulama sekali berdia selamanya." Yang lain berkata, "Kini mufti dan faqih Irak telah tiada." Kemudian jasadnya dikeluarkan, dipanggul di atas punggung kelima muridnya. Hingga sampai tempat pemandian, ia dimandikan oleh Hasan bin Imaroh, sementara Al-Harawi yang menyiramkan air ke tubuhnya. Ia disolatkan lebih dari 50.000 orang dalam 6 kali putaran yang ditutup dengan solat oleh anaknya Hamad. Ia tidak dapat dikuburkan kecuali setelah sholat asar karena sesak dan banyak tangisan. Ia berwasiat agar jasadnya dikuburkan di kuburan Al-Khairozan karena merupakan tanah kubur yang baik dan bukan tanah curian. Demikianlah manaqib singkat dari Imam Hanafi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.